Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masih melanjutkan daripada athar, penjelasan athar Hudzaifah ibnul Yaman. Ya ma'syaral qurra, istaqimu fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'ida wa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dalaltum dalalan ba'ida. Berkata Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah ta'ala, wa huna lafitah. Dan di sini ada satu poin di kalam Hudzaifah, pada ucapan Hudzaifah bin Yaman fi qawlihi, dalam ucapannya, fa in akhadhtum yaminan wa shimalan. Kalimat ini, jika kalian mengambil jalan ke kanan ataupun ke kiri. Lianna syarat wahid wasalik fihi idza akhadha yaminan aw akhadha shimalan ma'na kharaja an dzalik. Karena jalan itu satu. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala satu. Satu jalur. Maka jika seseorang yang menempuh jalan menuju Allah kemudian dia justru belok kanan atau belok kiri, artinya dia keluar daripada jalan tersebut. Kharaja 'ani siratil wahid. Kharaja 'an dzalika tariq al-wahid. Dia keluar dari jalan satu tersebut, jalan Allah Subhanahu wa taala, keluar dari jalan Allah. Fa ya'khudhu yaminan fala budda an yakuna fi hawa. Ya'khudh shimalan fala budda an yakuna fi hawa. Sehingga di saat dia belok ke kanan, pasti dia kemudian mengambil jalan hawa nafsu. Demikian pula di saat dia belok ke kiri, berarti dia telah mengambil jalan hawa nafsu. Karena jalan keselamatan hanya satu. Lihada qal, karenanya di sini dikatakan oleh Hudzaifah, fa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dalaltum dalalan ba'ida. Jika kalian mengambil jalan ke kanan atau ke kiri, sungguh kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Wa hadza minhu rahimahullah fihi tahdhir asyadid minal iltifat 'anit thariq. Dan ini dari beliau rahimahullah, dari penulis, terdapat padanya tahdzir, peringatan yang kuat, peringatan keras dari berpalingnya seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Waltizam al-manhaj alladzi kana 'alaihi salafus shalih ridwanul 'alaihim ajma'in. Dan berpegang teguh dengan manhaj daripada salafus shalih ridwanul 'alaihim ajma'in. Yang pertama adalah tahdzir dari menyimpang, keluar dari jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah iltizam, berpegang teguh dengan manhaj salafus saleh. Kalimat alaikum atau kalimat istaqimu, ini adalah perintah untuk iltizam dengan manhaj. Kemudian kalimat yang kedua, fa in akhadtum yaminan wa shimalan, ini merupakan tahdzir.
wa ma dawanuhu fi aqaidihimil mubarakah minal ilm wal huda. Dari jalan salafus saleh dan apa yang mereka diwankan, mereka catat, mereka tulis di dalam akidah-akidah mereka yang mubarakah, penuh dengan berkah dari ilmu dan hidayah. Qala ba'daha rahimahullah, berkata setelahnya rahimahullah, yakni Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa an Muhammad bin Waddah, dan dari Muhammad bin Waddah, annahu kana yadkhul masjid, bahwasannya dirinya dahulu pernah suatu ketika masuk ke dalam masjid. Yakni Hudzaifah. Oh, thayyib. Annahu di sini punya kembali kepada Hudzaifah ya. Bahwasanya Hudzaifah bin Yaman pernah suatu ketika masuk ke dalam masjid. Fayaqifu 'alal hilaq. Lantas beliau berhenti pada halaqah-halaqah yang ada di situ. Fayaqul, lantas Hudzaifah mengatakan, fadzakarahu. Ya, ini mengatakan kalimat tadi. Ya. Hudzaifah bin Yaman masuk ke satu masjid di mana di dalam tersebut makmur dengan berbagai macam halaqah-halaqah ilmiah, ya, halaqah-halaqah ilmu. Pemandangan yang mungkin saat ini sudah jarang terjadi, kecuali di tempat-tempat tertentu. Masjid yang dipenuhi dengan halaqah-halaqah ilmu. Di saat masuk masjid, maka Hudzaifah kemudian berhenti di halaqah-halaqah tersebut, lantas mengucapkan kalimat tadi, kalimat yang telah kita pelajari tadi. Ya ma'syarul qurra istaqimu, wahai sekalian para qurra, istiqomahlah kalian. Fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'ida, wa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Wal hilaq hiya hilaqu talabatil ilm, dan hilaq di sini yakni maksudnya adalah halaqah-halaqah para penuntut ilmu. Hilaq durusil ilm, halaqah-halaqah pelajaran-pelajaran ilmu. Hilaq al-qurra alladzina yaqra'una al-Qur'an ila akhirih. Halaqah-halaqah para qurra yang mereka membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Wa qala yakni Muhammad bin Waddah fi kitabih al-ma'ruf al-bid'ah wan nahyu anha. Dan Muhammad bin Waddah menyatakan, ini tentunya di dalam kitabnya yang ma'ruf, al-bid'ah wan nahyu anha, bid'ah-bid'ah dan larangan darinya. Bukan sanadnya di dalam kitab tersebut. Amba'ana Sufyan bin Uyainah an Mujalid an Sya'bi an Masruq qala Abdullah yani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mujalid di situ adalah Ibnu Sa'id. Didhaifkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Demikian pula Muhammad atau Abdurrahman bin Mahdi tidak mau meriwayatkan darinya. Demikian pula Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Ibnu Abi Hatim mendhaifkannya. Demikian pula Bukhari mendhaifkan daripada Mujalid bin Sa'id ini. Jadi dalam sanadnya ada satu rawi yang dhaif, Mujalid bin Sa'id. Ibnu Mas'ud menyatakan laisa 'amun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah ada satu tahun melainkan yang datang setelahnya pasti lebih jelek darinya. La aqulu 'amun amtar min 'amin. Bukan aku katakan tahun ini lebih banyak curah hujannya daripada tahun yang akan datang. Wala 'amun akhshab min 'amin. Bukan pula tahun ini lebih subur daripada tahun yang akan datang.
Wala amirun khairun min amir, bukan pula amir pada pemerintah pada tahun ini lebih baik daripada yang akan datang. Bukan itu yang aku maksudkan. Lakin dhihab ulamaikum, akan tetapi hilangnya ulama-ulama kalian, wa khiyarikum, dan orang-orang baik kalian, orang-orang pilihan kalian. Summa yahdutsu aqwamun, kemudian muncul orang-orang yang yaqisunal umur, mereka mengkias-kiaskan perkara bi'araihim, dengan pandangan-pandangan mereka. Fayuhdimul Islam wa yuslim, sehingga dengan itu mereka Islam pun hancur, roboh, dan tercerai-berai. Meskipun sanadnya dhaif, akan tetapi maknanya sahih apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud di sini. Dan cukup bagi kita hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di saat orang-orang datang kepada Anas bin Malik mengeluhkan tentang perlakuan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, kekejamannya dan kesewenang-wenangnya, kezalimannya. Maka Anas bin Malik menyatakan, isbiru, bersabarlah kalian, fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman illa walladhi ba'dahu asyarr minhu hatta talqau rabbakum. Sesungguhnya tidaklah datang atas kalian satu zaman melainkan yang setelahnya jauh lebih jelek darinya, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Sehingga maknanya adalah sahih apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Tentunya beliau juga bisa jadi mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kalimat tersebut, bahwasannya tidaklah datang satu masa melainkan yang setelahnya lebih jelek darinya. Hadzal adzar min Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu fihi 'azim fiqh sahabah fima yasluhu fima yuslihun nas. Adzar ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di dalamnya terdapat faedah azimu fiqh sahabat, sangat besarnya fikih para sahabat, pemahaman yang begitu sangat mendalam pada para sahabat pada perkara-perkara yang membawa kemaslahatan manusia. Wa yuqimul ummah ala quwwatiha, dan menegakkan umat di atas kekuatannya. Wa ala istiqamatiha, dan di atas istiqamahnya, hanya kembali kepada umat. Wa ala haibatiha, dan di atas haibahnya, yakni wibawanya, wibawa umat ini. Wa ala ijtima'iha, dan pada perkara yang akan membawa kepada persatuan mereka. Pemahaman para sahabat, fikihnya mereka yang begitu sangat kokoh dalam memberikan nasihat, dalam memberikan bimbingan, arahan kepada umat, perkara-perkara yang akan membawa kepada kekokohan mereka, keistiqomahan mereka, dan akan membawa kepada wibawa mereka serta persatuan mereka. Qal Ibnu Mas'ud menyatakan, laisa 'amun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah ada satu masa, satu tahun, melainkan tahun yang datang setelahnya lebih jelek darinya. Yakni anna kulla 'amin yakunu ma ba'dahu syarrun minhu. Yakni bahwa setiap datangnya satu tahun, maka yang datang setelahnya lagi nanti adalah lebih jelek dari tahun yang sekarang ini. Lebih jelek dari tahun yang sebelumnya. Apa yang terjadi pada tahun ini dalam artian keadaan, kondisi lebih jelek dibandingkan apa yang ada pada tahun sebelumnya. Dan itu sesuatu yang sudah dipastikan karena berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik. Qal laisa 'amun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Yani anna kulla 'amin yakunu ma ba'dahu syarrun minhu.
Sehingga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidak pernah memperingati adanya datang tahun baru. Tidak ada. Para sahabat dan orang-orang saleh tidak pernah memperingati datangnya tahun baru. Bagaimana diperingati dengan bersenang-senang, bersorak-sorak, padahal tahu dalam keadaan yang akan datang nanti lebih jelek. Justru di saat kemudian datang tahun baru mestinya seseorang bersedih. Usianya telah bertambah. Masa untuk dia menghadap Allah semakin dekat. Tarikan-tarikan nafas kita semakin banyak yang berkurang. Karena tarikan nafas kita sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Jatahnya. Semestinya hal tersebut bukan dirayakan, tetapi dijadikan sebagai introspeksi, muhasabah diri, merenungi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Demikian pula tidak pernah para sahabat, Rasul dan para sahabat tidak pernah. Demikian pula para a'immatus salaf tidak pernah mereka merayakan ulang tahun. Tidak pernah. Itu adalah kebiasaan ahlul kitab, merayakan ulang tahun, ulang tahun kelahiran. Orang yang mengetahui akan hakikat daripada kehidupan di dunia ini, mereka tidak akan melakukan hal-hal tersebut. Wa hal hadza syarr yakunu fi ma'aisyin nas? Apakah kejelekan di sini yang disebutkan syarrun minhu di sini lebih jelek daripada tahun sebelumnya? Apakah dari sisi ma'ayish, mata pencaharian manusia, penghidupan mereka, hal yakunu fi arzaqin nas, terkait dengan rezeki mereka, hal yakunu fi ma'akilihim, terkait dengan ma'akil, yakni makanan-makanan mereka, fi masakinihim, terkait dengan rumah tempat tinggal mereka, hal yakun fi dualihim, terkait dengan negeri mereka, fi umaraihim, terkait dengan pemerintah mereka. Apakah ini? Bukan. Syarrun minhu, bukan dari sisi itu. Penghidupan pada zaman dahulu dengan zaman sekarang tentu jauh sekali perbedaannya. Rezeki juga demikian. Orang miskin yang ada pada kehidupan kita sekarang mungkin teranggap sebagai orang kaya dibanding dengan orang-orang terdahulu. Tempat tinggal dan semisalnya. Ma fiqhu Ibnu Mas'ud di hadza syarh? Apa fikih Ibnu Mas'ud dalam hal ini? Qal la aqul hadza min at-taswiq. Ibnu Mas'ud menyatakan la aqul, tidaklah aku ucapkan. Kalimat ini memberikan taswiq, memberikan keinginan supaya orang kemudian penasaran. Taswiq ini membuat penasaran. Maksudnya apa? Menginginkan seseorang untuk kemudian semakin ingin tahu apa yang dimaksudkan. La aqul amtar min am. Tidaklah aku katakan tahun ini lebih banyak curah hujannya dibandingkan tahun yang akan datang. Yakni anal matar sayaqil. Bukan itu yang aku maksudkan, ya. Bukanlah bahwasanya nanti pada tahun yang akan datang air hujan akan semakin sedikit, bukan itu. Wala amun akhsab min am, tidak pula tahun ini lebih subur daripada tahun yang akan datang. Al mara'i sataqil, bukan maksudnya tempat-tempat pengembalaan kemudian akan menjadi semakin sedikit. Wal khasab sayaqil, dan kesuburan akan berkurang, bukan. Wala amir khairun min amir, bukan pula pemimpin pada tahun ini lebih baik daripada pemimpin yang akan datang. Yani anna amir hadhihi sana yakunu khairan min amir as-sana al-muqbilah.
Bukan maksudnya pemimpin tahun ini lebih baik daripada pemimpin yang akan datang. Yakni fi kalam Ibnu Mas'ud wala anna daula fi waqti ma yakun ma ba'daha daula aqal minha. Bukan pula daulah wa hakadha lam yadhhab ila hada. Bukan maksudnya dari si daulah. Daulah ini kepemimpinan atau kepemerintahan. Pada waktu sekarang maka ini lebih baik dibandingkan daulah yang akan datang. Lam yadhhab ila hada li'anna hadhihi masail yudawiluha Allah jalla, bukan berpandangan seperti ini. Bukan ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud. Daulah tidak disebutkan dalam kalimat Ibnu Mas'ud ya. Dzihab ulama'ikum. Yang disebutkan di sini wal amir khair min amir. Taib, li'anna hadhihi masail yudawiluha Allah jalla wa ala. Karena permasalahan-permasalahan ini terkait dengan keadaan curah hujan, kepemimpinan, rizki dan semisalnya, Allah memang pergilirkan antara manusia. Wa rubbama adhara syai'an ba'da dha'fin, dan terkadang Allah menampakkan sesuatu setelah kelemahan. Tetapi yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud bukan sisi itu. Kalau sisi masalah-masalah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memang pergilirkan di antara umat manusia. Orang yang sebelumnya adalah orang-orang yang mapan, kemudian bisa Allah Subhanahu wa taala pergilirkan. Orang yang di atas bisa menjadi di bawah, orang yang di bawah kemudian berubah menjadi di atas. Allah pergilirkan. Kalau masalah arzak, rizki, kedudukan, tempat tinggal dan yang semisalnya. Tetapi itu tidaklah bermadharat sama sekali pada agama seseorang, kemaslahatan seseorang. Di saat seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan kemudian menjadi sesuatu yang dipenting-pentingkan untuk disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Lakin laisa 'am illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hadza kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidaklah tahun ini melainkan yang datang setelahnya lebih jelek darinya. Ini seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud. Fassaraha Ibnu Mas'ud biqaulih lakin dhihab ulama'ikum wa khiyarikum. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah hilangnya, perginya ulama-ulama kalian dan perginya manusia-manusia pilihan kalian, orang-orang yang terbaik kalian. Wa hadza min 'azimi fiqhi, dan ini merupakan bentuk daripada sangat besarnya pemahaman, kefakihan daripada Ibnu Mas'ud. Wa jalil idrakihi lil Qur'an, dan begitu sangat agungnya idrak, yakni kemampuan, keilmuan untuk pengetahuannya terhadap kandungan Al-Qur'an. Wali kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terhadap ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna haqiqatas syarr an yakuna syarr fi dinin nas. Karena hakikat daripada jelek, hakikat kejelekan untuk menjadi satu kejelekan itu di saat kejelekan tersebut mengena pada agama manusia. Hakikat kejelekan yang hakiki adalah di saat di saat kejelekan tersebut mengena pada agama manusia. Musibah yang mengena pada agama itu adalah hakikat kejelekan yang sejati. An yakuna syarr fil iltizam bil jama'atil ula. yakni kejelekan dari sisi berpegang teguhnya dengan jamaah yang pertama. Sudah tidak lagi ada yang berpegang teguh dengan para salafus salih. Al-iltizam bil manhajil awal, manhaj yang pertama, atau manhaj al-awwal, berpegang dengan manhaj yang pertama kali. Alladzi ikhtassa bihillah, alladzi ikhtassa bihillah jalla wa ala nabiyahu alaihi salatu wasallam, yang Allah khususkan dengannya
dengan manhaj tersebut, nabinya alaihi salatu wassalam. Allah menyatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Pada masing-masingnya kami jadikan di antara kalian syariat dan manhaj. Syariat, yakni amalan-amalan ibadah, metode-metode dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dan manhaj, yakni akidah, tauhid, keyakinan dan jalan. Al-kalam ala luzum asy-syarab, al-kalam ala nabdit tafarruq fid din. Pembicaraan ini adalah terkait dengan berpegang teguh dengan jalan yang lurus. Pembicaraan ini adalah terkait dengan membuang berbagai macam bentuk perpecahan di dalam agama. Ini permasalahannya. Bukan semata-mata perkara yang menimpa pada dunia kita. Qal lakin dhihab ulama'ikum wa khiyarikum. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah hilangnya ulama kalian dan hilangnya orang-orang terpilihnya kalian, manusia-manusia terbaiknya kalian. Idza dhahabal ulama alladzina yaktafuna sunnah wa la yantiquna an hawa wa yubarri'una dhimmatahum wa la yatawassa'una fi umurihim fil fatwa wala fi umuri tawjih wala fi umuri irsyad ila akhirih bal yaltazimuna ma kana alaihi nas fa inna haula hum masdarul khairiyah. Apabila hilang para ulama alladzina yaktafuna as-sunnah, yakni orang-orang yang yaktifa, yakni yaktida, berqudwah, yakni ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang mereka ittiba terhadap sunnah, yaktifa athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti athar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, orang-orang yang mereka berusaha untuk melepaskan dari tanggungan-tanggungan diri-diri mereka, yakni tidak takalluf dalam agama, tidak kemudian suka tampil senang dengan pujian. Wala yatawassa'una fi umurihim, tidak pula mereka berdalam-dalam, berluas-luas dalam perkara-perkara mereka. Mengajarkan umat perkara-perkara yang mudah dalam agama, perkara-perkara yang jelas di dalam perkara agama mereka. Fil fatwa, tidak pula tawasuk dalam berfatwa. Ini para ulama Rabbani. Wala fi umuri taujih, tidak pula berdalam-dalam dan berluas-luas dalam memberikan taujih, memberikan arahan-arahan. Simple tapi jelas. Wala fi umuri irsyad, ini sama dengan taujih. Irsyad, taujih, ini maknanya sama, dalam memberikan arahan-arahan. Demikian para ulama kita, walhamdulillah, ulama ahli sunnati wal jamaah, memberikan kepada umat perkara-perkara agama yang sangat jelas, gamblang, mudah difahami. Apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasul difahami oleh para salafus saleh, kemudian diterapkan. Enak. Permasalahan sholawat misalnya, sholawat, apa yang terdapat dalil padanya kalimat sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, sudah. Atau dengan sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Cukup dengan apa-apa yang ada atharnya, tidak kemudian berluas-luas sampai kemudian Allahumma sholli ala, misalnya apa, Allahumma sholli ala ditambah-tambahin, enggak. Cukup dengan itu. Bahkan ada orang-orang yang dia bersolawat itu mengganti kepada Rasul dengan diganti Pancasila. Allahumma sholli ala Pancasila, Allahumma sholli ala Undang-Undang Dasar 45, Allahumma sholli ala Jokowi. Ada
berselawat dengan cara-cara seperti ini. Allahul musta'an. Ini agama, bukan perkara yang kemudian orang bisa tawasuk semaunya. Ajaran agama sesuaikan dengan agama. Bapak Presiden Jokowi kita menghormati sebagai Bapak Presiden. Tempatkan beliau pada tempatnya. Ya. Tidak kemudian tawasuk, berluas-luas. Membaca ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Demikian artinya. Tiba-tiba setelah membaca ayat tersebut kemudian solawatnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Yang seperti ini tentunya perkara yang tidak dibenarkan dalam agama. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya keberadaan manusia-manusia yang seperti ini. Nah, ulama-ulama yang kemudian mengajarkan untuk ittiba terhadap sunnah, untuk menjauhi daripada hawa nafsu, dan mereka tidak takalluf di dalam agama mereka. Ini adalah ulama-ulama Rabbaniyun. Kata Ibnu Mas'ud, ulama-ulama seperti ini semakin sedikit, berkurang dan berkurang terus. Bertambah tahun maka semakin berkurang dan berkurang. Fa inna haula hum masdarul khairiyah, di mana mereka ini para ulama ini adalah sumber kebaikan. Taib. Lakin ma sabab dha'fil ulama, akan tetapi apa sebab kelemahan para ulama tersebut? Apa sebabnya? Kok para ulama kemudian menjadi berkurang dan lemah? Annahum yuzahamun, karena mereka itu dipinggirkan, didesak. Yuzahamun itu didesak. Banyaknya orang-orang yang bukan ulama tampil seolah-olah menjadi ulama. Dan mereka karena bukan ulama sehingga tidak merasa takut kepada Allah, berbicara semaunya dalam masalah agama Allah. Dan mereka jumlahnya banyak. Ya, sehingga ulama-ulama yang hakiki ini terdesak mereka, terpinggirkan. Ya, suaranya tidak lagi terdengar. Bukan tidak ada mereka, ada. Tetapi mereka ini tidak terdengar suaranya, tidak sampai kepada umat. Hanya orang-orang yang mungkin dekat dengan para ulama-ulama ini saja di sekitarnya, yang kemudian mendapatkan bimbingan-bimbingan. Ulama yang hakiki ya. Sedangkan banyak sekali mutasabihuna bil ulama wa laisu minhum. Orang-orang yang mirip-mirip ulama tapi bukan bagian dari ulama sama sekali. Mereka pandai berbicara, pandai berorasi, berbicara dalam masalah agama tanpa rasa takut kepada Allah, ya. Mensitir ayat-ayat Al-Quran difahami dengan semaunya, tidak lagi butuh kepada generasi yang pertama. Mensitir hadis-hadis Nabi SAW difahami dengan otaknya, dengan ro'yunya, dengan pendapatnya. Tidak mau kemudian mengukur kadar kemampuannya. Yang ini mutasabihuna bil ulama, karena mereka memang memiliki kemampuan sedikit untuk mensitir ayat Al-Quran, mensitir daripada hadis Nabi. Mirip ya. Sehingga ini menjadi musibah yang lebih berat. Wallahu musta'an. Qal thumma yahdutsu aqwamun yaqisunal umur bi ara'ihim. Ibnu Mas'ud menyatakan kemudian muncul orang-orang yang mereka ini mengkias-kiaskan perkara dengan ra'yu-ra'yu mereka, dengan pendapat-pendapat mereka. Maksudnya tidak lagi mengambil bimbingan para ulama kibar, tidak lagi mengambil bimbingan dari manusia-manusia yang memiliki kekokohan dalam ilmu, para
sahabat dan para tabi'in. Tentunya di masa Ibnu Mas'ud para sahabat yang dimaksudkan. Mereka tidak lagi mengambil ilmunya para sahabat, tetapi mereka mencukupkan dengan ra'yu-ra'yu mereka. Yakni al-ulama la budda an yakunu mawjudin. Yani para ulama tentu saja labud, ini tidak bisa tidak. Mereka ada. Lakin yuzahamun, akan tetapi mereka ini disaingi bi aqwamin yaqisunal umur bi araihim, dengan orang-orang yang mereka bermudah-mudahan mengkias-kiaskan perkara dengan pendapat-pendapat mereka, perkara-perkara agama. Hada awal ma hadatha fi zamanis sahabah ridwanullah alaihim. Ini yang pertama kali muncul terjadi pada masa sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Lamma hadathat bid'atul khawarij qasul umur, di saat muncul bid'ah khawarij. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengkias-kiaskan perkara. Mengkias-kiaskan perkara. Inil hukmu illa lillah, itu teriakan mereka. Ayat yang dibaca. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kemudian mereka kiaskan. Ini pemerintah sekarang ini. Mereka berhukum dengan hukum siapa? Bukan hukum Allah. Berarti apa? Nah, mereka teriak-teriak. Malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Mereka kafirkan. Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Orang-orang yang bersamanya dikafirkan semua. Yang tidak kafir hanya kelompok mereka saja. Khawarij yang pertama kali muncul. Orang-orang yang suka mengkias-kiaskan perkara agama. Pelaku dosa-dosa besar kafir. Kenapa? Karena mereka mengkias-kiaskan. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina di saat dia berzina dalam keadaan dia mukmin. Berarti pezina kafir. Karena dinyatakan oleh Rasul tidak beriman. Kafir. La yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah mencuri seorang pencuri di saat dia mencuri dalam keadaan mukmin. Berarti dia kafir. Enak sekali. Dia kiaskan. Kemudian berarti pelaku-pelaku dosa besar yang lain juga sama. Kalau berzina, mencuri, dikafirkan, berarti minum minuman keras juga kafir, berjudi juga kafir, ini juga kafir, itu juga kafir. Semua daripada pelaku dosa besar dikafirkan. Ini orang-orang Khawarij. Tsumma hadathat bid'atul murji'ah qasul umur. Kemudian muncul bid'ah murji'ah. Ya. Mereka mengkiaskan perkara. Munculnya semua dari sisi mengkias-kiaskan perkara. Orang-orang murji'ah. Orang kafir itu mereka beramal dengan amalan apapun selama dia kafir, maka tidak akan diterima amalannya. Ini benar kan sampai sini? Iya kan? Karena mereka kafir, maka beramal apapun tidak akan diterima amalannya. Kemudian mereka kiaskan. Berarti sebaliknya orang yang beriman, selama dia beriman, berdosa apapun nggak ada madharatnya. Itu murji'ah. Iman tidak bertambah, iman tidak berkurang. Bisanya hilang. Kalau bertambah atau berkurang tidak. Maka keimanan sebaik-baik umat, sebaik-baik makhluk di atas muka bumi ini sama dengan keimanan sejelek-jelek orang dari kalangan kaum muslimin selama dia masih Islam. Pencuri, perampok, begal, pemabok, makan riba, itu imannya sama dengan Abu Bakar dan Umar, bahkan sama dengan Rasulullah SAW, bahkan sama dengan Jibril dan Mikail. Itu inda murji'ah. Karena bagi mereka tidaklah bermadarat segala macam maksiat selama ada keimanan, sebagaimana tidak manfaat segala macam ketaatan selama ada kekafiran. Mereka mengkiaskan perkara. Wal qadariyah qasu al umur. Demikian pula qadariyah, orang-orang yang ingkar terhadap takdir. Mereka mengkias-kiaskan perkara. Bagaimana mengkiaskan perkara? Yakni bahwasanya setiap orang
itu mereka mempertanggungjawabkan amalannya. Kalau mempertanggungjawabkan amalannya sendiri berarti mereka yang melakukan sesuatu yang itu merupakan kehendak mereka, tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dikehendaki oleh Allah juga, nah berarti ini bukan pertanggungjawaban amalan seseorang, sudah dikehendaki oleh Allah sebelumnya. Jadi Allah tidak menghendakinya, tidak. Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi, tidak. Masing-masing manusia mereka mengambil jalannya sendiri-sendiri dan mempertanggungjawabkan amalan yang mereka kerjakan sendiri-sendiri. Allah tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Allah baru tahu setelah dikerjakan oleh manusia. Seluruh amalan manusia diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, iya, tetapi setelah mereka kerjakan. Adapun yang belum, yang nanti, yang akan datang, Allah tidak tahu. Ini qadariyah. Semuanya disebabkan karena mengkias-kiaskan tadi. Qasul umur, mereka mengkiaskan perkara. Kalau begini berarti begini, kalau begini berarti begini. Tidak mau mengambil bimbingan dari para sahabat ridwanul alaihim ajmain dalam beragama. Tsumma adha man yaqisul umur fil masail al-fiqhiyah aidan. Fa akhadha bil aqliyat wal aqisah. Fa qaddamaha ala ma dalla alaihi dalil. Li'adami ilmihi tarah wa li ta'wilihi taratan ukhra. Kemudian datang orang yang mengkias-kiaskan perkara dalam masalah-masalah fiqhiyah. Ini lebih ringan. Masalah-masalah fiqhiyah ini lebih ringan. Tidak sebagaimana yang tadi dicontoh-contohkan, perkara-perkara manhaj dan perkara akidah membawa kepada kesesatan. Adapun kaitannya dengan masalah-masalah ahkam fiqhiyah, maka ini lebih ringan. Meskipun membawa kepada berbagai macam kesalahan-kesalahan, akan tetapi lebih ringan istilahnya dosanya, perkaranya. Fa'akhadha bil aqliyat wal aqisah. Mereka mengambil dengan akal-akal mereka dan dengan kiasan-kiasan mereka. Faqaddamaha ala ma dalla alaihi dalil. Lantas mereka dahulukan hal tersebut dari apa yang telah ditunjukkan oleh dalil. Li'adami ilmihi tarah, bisa disebabkan karena memang tidak adanya ilmu pada mereka. Wali ta'wilihi taratan ukhra, atau ilmu itu sampai kepada mereka tetapi mereka mentakwil-takwilkannya. Sehingga terjatuh dalam banyak sekali kekeliruan dalam bid'ah. Ini kesesatan, tetapi tidak separah kesesatan yang pertama tadi. Membaca Al-Quran, ya kan, itu boleh. Maka di saat kematian dibacakan surat Yasin itu boleh. Kenapa? Ini kan Al-Quran. Mengkiaskan. Ini adalah membaca Al-Quran. Siapa yang melarang membaca Al-Quran juga? Membaca kalimat la ilaha illallah, tahlil. Ini adalah amalan yang besar, ucapan yang paling utama. Kalimat la ilaha illallah adalah setinggi-tingginya daripada keimanan. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah a'laha qaulu la ilaha illallah. Ini yang paling tingginya. Nah, ini kemudian dijadikan dengan amalan yang disebut dengan tahlilan. Dikiaskan. Siapa yang melarang daripada membaca tahlil? Orang baca tahlil kok tidak boleh. Muncul berbagai macam penyimpangan dalam perkara ini. Kalau kemudian pintu ini dibuka dan diperbolehkan oleh syariat, maka hancur syariat itu. Hancur. Semuanya akan dikias-kiaskan. Sholat boleh? Boleh. Sholat siapa yang melarang? Maka semua kemudian menjalankan sholat dengan jumlah rakaat sesuai dengan maunya. Mengada-adakan perkara-perkara yang baru dalam agama dalam masalah sholat. Puasa juga demikian. Padahal di sana ada aturan-aturan dalam berpuasa, ada aturan-aturan dalam sholat, ada aturan-aturan dalam zakat. Dikias-kiaskan. Masa
para petani yang istilahnya mereka beratnya seperti itu, mereka harus bayar zakat. Zakat pertanian kan ada. Sedangkan orang yang sebagai pegawai negeri gajinya 1 bulan bisa puluhan juta, tidak wajib bayar zakat di saat gajian. Nah, ini tidak adil seperti ini, dikiaskan. Akhirnya ada zakat profesi. Semuanya disebabkan karena mengkiaskan. Masalah ahkam-ahkam fikih seperti ini. Akhirnya ya diadakan zakat profesi. Sudah langsung dipotong gajinya. Sekian. Diambil sebagai zakat profesi. Allahumma musta'an. Dan kesesatan orang-orang Yahudi pun juga disebabkan karena mengkias-kiaskan. Mereka menyatakan iman, innamal bai'u mithlu riba. Jual beli itu kan sama dengan riba, kata mereka, orang-orang Yahudi. Sama. Sisi kesamaannya dari sisi mana? Engkau membeli barang, ya. Makanan misalnya harga 10.000, engkau jual 12.000, apa itu tidak riba? Sama apa tidak? Kamu beli 10.000, kemudian kamu jual 12.000, riba ini. Sama. Kata orang-orang Yahudi. Innamal bai'u mithlu riba. Jual beli itu kan juga sama dengan riba. Sekarang kamu pinjam kepada saya 10.000, ya kan? Kamu bisa memanfaatkan uang saya tersebut. Kamu gunakan sebagai modal untuk beli misalnya nasi atau membeli makanan. Kamu jual 15.000, kamu membalikannya 12.000, kamu masih untung. Kan sama. Ini kata orang Yahudi. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Orang yang melakukan jual beli ada kompensasi, ya. Ada usaha. Sedangkan orang yang memberikan riba tidak ada usaha sama sekali. Dia sekedar meminjamkan, kemudian setelah itu kembalinya lebih banyak dari apa yang dia pinjamkan, tanpa ada sedikit pun unsur kerugian, dan tidak ada sisi muqabil, dalam artian kompensasi dari apa yang diberikan tadi. Ini pinjaman. Sedangkan orang yang jual beli, dia sudah berletih-letih, dia datang ke pasar, dia berpekulak barang, kemudian ada kemungkinan juga nanti tidak laku dan sebagainya. Sehingga wajar kalau kemudian dia mendapatkan keuntungan dari sisi tersebut, dari sisi jual beli. Adapun orang yang memberi pinjaman, sama sekali tidak ada hal tersebut. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.